Eh, Kita belum banyak yang tahu di luar saya sebagai lukis ya. Jadi misalnya ya mungkin kasih kaget baik lukis, mungkin mau masuk lukisan dong. Kalau di sini banyak potensi dan seni budaya yang lain lukis. Jadi saya dari tahun 83 sampai 2006 itu saya di Jakarta. Saya lulus SMA tahun 83 langsung ke Jakarta. 83 itu saya alhamdulillah langsung, karena memang saya sebelumnya sudah dunia seni budaya. Nah, di sana masuk komunitas-komunitas baik di Sanggar ya, teater, film. Jadi di musik saya sudah masuk, jadi background saya baik sebagai praktisi, sebagai tapi kalaupun di film nanti ada tujuan saya bukan di sebagai pemain yang menyadari secara fisik orang bagus dan yang menanggung lain. Jadi saya juga kaya sebagai khususnya di bidang panggung dan lainnya sebagai acara. Tahun 87 saya mulai menjadi acara kurangnya Sony Panggung, kalau ramah itu diskusi tentang musik dengan MPAD, Sambibu, Kak Nur, karena lagu-lagu awalnya ketika itu adalah saya sudah terlibat. Kemudian di seni rupanya saya sebagai ilustrator awal, terus bekerja tahun 18 sudah jadi ilustrator. Mulai 89 saya dibajak di grupnya di Indonesia. Jadi waktu itu belum ada masker ya, punya itu Kakak Surawalu. Saya ada kaitannya sama itu. Saya ditugaskan di Aceh tahun 89 sampai 90 sebagai redaktur seni. Jadi saya wartawan, punya jabatan redaktur seni. Jadi membawa bidang seni apa saja. Di seni pertunjukan itu ada musik, ada teater, ada tari, ada itu. Seni pertunjukan, ada pantomim, dan di sastra, seni rupa, terus film. Jadi itu bidang saya. Baru lagi kembali Jakarta tahun 90. Ini di Aceh itu luar sudah beda, selama 2 tahun bersama. Tahun 90 di Jakarta, tapi saya ditugaskan untuk keliling. Saya membawai bidang seni budaya 11 orang grupnya media Indonesia, termasuk belakangan lahir Metro TV. Jadi pengalaman saya tidak hanya di Jakarta dan juga di Aceh, tapi juga selain Jawa, di Bali, Manado, Banjarmasin. Ketika menjadi wartawan seni itu saya selalu bersatuan dan bersinggungan dengan dunia seni. Nah ini yang saya akan bagi. Tidak hanya di Nusantara, juga berbagai negara, baik negara Asia maupun negara di Eropa. Yang ini saya mau bagi. Jadi, tahun 2005 saya pensiun dini, 2006 kembali ke Medan. Awalnya saya memang nggak kepikir ya bakal sampai atau berdampak di Borobudur ini. 2006 saya bahkan beli tanah, dan sampai sekarang belum saya bangun. Itu besoknya di apel dengan hotel bintang 5 Bukit Asri enak. Kenapa? Karena ketika saya bersinggungan bersama-sama bekerja sama dengan para seniman di Borobudur itu kok merasa sering sekali di sini banyak sekali seniman dan kondusif dibanding maaf itu panggilannya sedikit orangnya tapi foto-fotoan. Kok gila ini ya, ini Pak Moja dapat tempat ya Mas, mau hilang sekarang. Akhirnya saya bisa sewa. Waktu itu masyarakat di sekolah juga berharap saya di tanah di sini. Saya bilang coba buka ini, memang saya di sini ternyata dapat itu ya. Nah sekarang saya tempat di Bali. Di situ memang juga saya membuat uang itu khususnya buat berbagi ya. Saya support banyak seniman, tapi yang paling apa itu memang
di bidang saya yang saya tekuni itu seni rupa. Tapi di luar itu sampai sekarang saya juga tapi di belakang layar gedung kan akan wayang saya punya panjang, saya jadi praktis juga wayang karena penghargaan dari UNESCO itu tahun 2003 tapi diserahkan pada 2004 bulan April tanggal 21 hari ini itu saya hadir di sana. Jadi setelah itu keliling Prancis menampilkan wayang kulit. Ini nanti juga waktu saya akan ceritakan bagaimana wayang Indonesia, wayang kulit dan kulitnya itu di Laos, saya lalu satu kota itu saya ikut keliling di Paris, tapi di Bordeaux, di Laos, di Lopave itu ada festival wayang dunia. Saya juga baru tahu ternyata tidak hanya Indonesia atau India saja, di Asia itu banyak. Saya negara itu ada di Kamboja, Thailand itu ada wayang semua. Bahkan Perancis yang inisiasi acara ini juga ada wayang. Memang bentuknya tidak seperti wayang kulit, kayak boneka misalnya, tapi disebutnya wayang. Orang itu tampil dalam wayang kulitnya dari Solo, ada Pak Bambang Suwarno. Terus untuk wayang kulit itu namanya Wawan Gunawan, Wawan Adek. Itu boleh. Waktu itu dia masih staf biasa. Ternyata sekarang posisinya sudah menjadi direktur atau bahkan di kementerian yang membawai wilayah dua, Jawa dan Kalimantan. Saya ketemu belum lama, tahun lalu ketika ada sarasen perdagangan, itu sudah 20-an tahun, tiba-tiba sudah menjadi orang nomor satu untuk di bawahnya. Jadi itu nanti ada juga. Ya. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Dodo ya, jadi sebelum program yang sekarang disusun tahun 2001 mereka sudah menjalankan program namanya Kenali. Jadi menemukan apa potensi budaya yang ada di Desa Songo, kenali, digali, apa kemudian didata ya. Jadi data potensi budaya desa itu adalah kumpulan informasi dan pengetahuan tentang kekayaan budaya desa, baik yang bendawi maupun non bendawi, yang digital maupun intangible, wayang itu yang dituangkan secara partisipatif untuk narasi, peta, foto, rekaman, video, dan kemudian data-data ini nanti akan dijadikan tadi namanya dokumen pemajuan kebudayaan desa atau disingkat DPKD. DPKD ini adalah dokumen yang memuat kondisi faktual, jadi yang ada. Dan saya kira ini yang terakhir ya, jadi yang saat ini akhir dan permasalahan yang dihadapi desa dalam upaya kemajuan budaya usulannya. Oke, kita ngomong dari tadi disebut budaya, kemajuan budaya. Definisi budaya atau budaya banyak sekali. Banyak ahli menyimpulkan atau mendefinisikan budaya itu apa. Jadi kalau di Google ya, itu nanti menurut siapa? Tidak hanya Indonesia, di luar banyak sekali. Dan kita saya pikir nggak perlu lah bahas itu apa gitu. Jadi yang apa yang kita mau, program apa pemerintah yang mau buat itu saja. Tetapi sebagai gambaran, saya akan kutip aja ini kebudayaan versi Ki Hajar Dewantara. Kenapa pilih dia? Beliau Bapak Pendidikan. Saya kira pas banyak namanya Guru Ningrat, tapi saya ambil yang Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, manusia itu memiliki unsur-unsur potensi budaya, yaitu cipta, rasa, kasa. Cipta itu pikiran, rasa, kasa itu kehendak, keinginan. Cipta bersinggungan dengan kekuatan pikiran untuk merancang atau membuat sesuatu. Rasa ya, hati ya, itu bersinggungan dengan
kekuatan hati manusia untuk menggapai sesuatu. Sedangkan rasa adalah apa? Spirit, semangat, dorongan dalam diri manusia untuk berbuat sesuatu. Jadi ketika potensi budaya itulah yang disebut kebudayaan. Jadi dengan kata lain, kebudayaan itu adalah hasil ciptaan kita, rasa karsa manusia. Jadi macam-macam bentuknya. Nanti bisa di ranah kesenian, kulinernya juga ada. Itu adalah hasil ciptaan dari hal. Nah, itu yang disebut kebudayaan. Budaya itu sudah jalan sekarang turun temurun. Tapi budaya baru kita tidak bisa tolak, karena zaman kan juga berubah. Apalagi sekarang dengan berkembangnya teknologi, informasi, komunikasi itu memudahkan orang ya untuk apa saja, untuk beraktivitas. Bahkan ingin tahu sesuatu itu lewat handphone. Tetapi sehebat-hebatnya teknologi ya, kita bisa dialog dengan orang lain di belahan kutub, bisa melihat maka juga detail dengan satelit lewat HP kita ya, kemana saja kita bisa menjangkau hal-hal yang dulu tidak pernah terbayangkan. Tetapi tetap ada sebetulnya keinginan, kalau kita ngomong jujur, ya pengen rasain. Borobudur misalnya, mana ada larangan ketika nggak boleh naik, itu kan sangat praktis turunnya kan. Karena pengen masuk, saya pengen, paling enggak sama. Kalau kita misalnya mau mana lah ke Cina, ke tembok Cina, ya kan rasain di sana. Atau mana saja, Mesir, piramida sana, atau ke Jakarta, rasakan dulu Monas. Kalau zaman dulu Monas itu tahu orang Monas, jadi kita sampai di Monas sih, saya pernah bilang ke ada teman saya, terus tahu nang Monas pikir loh, juga Monas, juga itu bisa. Monas itu toko bolak balik 100 wae, mengkono balik menaik itu 100, menaik kalau putar, terus tahu dulu Monas itu kok habis 107, dipikirnya udah Jakarta 100 kali. Ada rasa tetap butuh data. Dulu ada teknologi juga fotografi yang bisa mewujudkan tanda kutip impian banyak orang desa yang ingin punya sesuatu yang nggak tercapai. Akhirnya ada komunitas di Jogja, S5 para fotografer itu yang mewujudkan tanda kutip impian mereka. Jadi mereka difoto di rumah masing-masing, ada di Bantul, ada di Wonosari, atau di mana-mana, kemudian digabung di foto itu seolah-olah sedang di Menara Eiffel, sedang di mana-mana. Jadi itu kira-kira sekitar 15 tahun yang lalu itu menjadi sesuatu. Belum muncul yang teknologi sekarang atau yang namanya AI itu ya lebih dasar lagi. Jadi itu hal-hal yang bisa dilakukan dengan teknologi. Tapi apapun orang tetap bikin. Banyak orang bilang apa yang kita bikin orang orangnya nggak ada. Bikin sesuatu udah pakai saja pakai digital. Tapi tidak semua orang juga mau melihat, mau ke Borobudur, tetap ada fisiknya, itu tetap lihat. Terus juga anak. Oke. Tadi saya Mas Widodo itu kan yang kemajuan budaya dari program awal sampai terakhir. Semalam juga saya tanya sebentar. Kebetulan dari Semarang dan ini memang nulis juga dari sebelum kesini tadi saya tanya, ini goalnya apa sih? Pemajuan budaya itu orpo, kok bahasanya abstrak. Jadi ada temu kenali yang menemukan apa yang potensi ada dan balik ini sampai di mau dibuka. Terus pemajuan budaya nanti apa kira-kira coba? Saya bisa menyimpulkan sepertinya goal atau tujuan akhir dari program ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat dalam konteks desa ya, soal ya. Karena di Borobudur ada 20 desa ya. Karena untuk ini kemajuan
kebudayaan desa ini, setahu saya lebih dari 200, tentunya dipilih. Ternyata dari pengamatan saya dipilih itu yang ada juga magnet wisata. Memang secara apa? Secara eksplisit itu Kemendikbud itu bahwa ini nanti dijual untuk apa? Tidak mungkin. Seperti kan di Borobudur itu kan ada dua pengelola ya, dari Kemendikbud terkait sama Parekraf kan. Jadi nggak mungkin mikir duit dodolan. Jadi Parekraf. Jadi di sini sebetulnya bisa jadi juga arahnya sama. Sejahtera ini juga nanti bagaimana masyarakat sejahtera. Secara sih tentunya kan secara ekonomi itu bisa apa namanya ya menghidupi lah. Kemudian kan dari dokumen ini nanti kemudian akan dirancang program 3 atau 5 tahun ke depan itu apa saja. Coba dari situ nanti dirancang untuk menganggarkan. Jadi desa akan akan menganggarkan untuk aktivitas segala potensinya kita pilih saya. Tapi tentunya kan tidak setiap kegiatan itu akan disupport digelontori duit. Dan bagaimana dengan ketika katakanlah tidak ada event yang dibuat, sementara masyarakat kan tetap harus hidup. Nah, tentunya kan gantung tadi pariwisata tadi itu, saya pikir itu menjadi harapan nantinya. Nanti ada program-program yang dirancang ya depan untuk keseniannya, bahkan selain dunia seni budaya juga tadi pakai ongko itu. Pakai ongko kan tidak mudah, tidak sekedar mau melihat dunia saja, namanya cara buat. Saya pernah ke satu kota itu sekitar dari Shanghai tahun 2000 itu ada sebuah tempat menjadi tujuan di sana. Itu proses dari pembuatan dari kulak sutra, dari kepompong sampai jadi benang. Saya menarik apa? Itu saya berat kapuk segini ditaruh itu lebar gitu. Itu sampai proses jadi kainnya, kemudian jadi busananya, bahkan ada perangkat busana di situ. Terus ada semacam metal. Saya pikir misalnya aren, pakai aren itu ya. Aren itu saya belum tahu karena saya belum datang ke sana. Bagaimana supaya orang tertarik ke sana? Kan nggak mungkin kita hanya berharap orang-orang asing datang ke sana terus borong makanan yang baik itu kan bukan itu yang. Ada mahasiswa dari Jepang dia ambil master di Amerika yang pernah datang saya juga dari Italia, dia ambil di S3-nya di Taylor, tetapi untuk apa namanya cari data dan mengambil tentang tesisnya itu dia harus di Indonesia melihat proses pembuatan tempe tradisional. Jadi dia datang ke sini nggak untuk borong tempe, dia datang ke sini sana di daerah Pelataran juga dan Bogor, saya lupa. Yang setelah hari ini hanya berapa puluh, berapa puluh, itu prosesnya sangat pasif. Itu dia berhari-hari di sana meneliti itu semuanya. Dan nggak mungkin dia akan membuat Jepang seperti itu, tapi ini menjadi bahan dia untuk orang-orang. Nah ini kan bisa dijual dalam arti kalau dijual tempe-nya, tapi orang modal tahu tentang tempe juga yang lain kan, potensi yang ada di kita. Ya, dari sekian banyak potensi budaya yang dimiliki oleh desa itu ternyata disebut juga ada gantilan, ada topeng ireng, pendayaan, kemudian ada laras antio, ada lutu. Ini yang sekarang ada, yang sudah punah juga banyak sekali. Ini laras antio itu katanya mati suri, makanya butuh ini nanti apa
dari sekarang supaya kita gitu ya. Jadi makanya potensi yang sudah ada ini ya kita harus kelola secara baik. Bagaimana mengelolanya? Nah, tentunya kita bisa diskusi. Di sini saya juga akan berbagi. Kenapa di daerah lain itu misalnya kesenian katakanlah di Bali kan namanya komunitas Kak Rina itu buahnya namanya Pak Rina ya Pak Bali. Itu saya kira itu sampai sekarang itu sudah undang luar negeri sudah sampai menolak-nolak, belum yang datang ke sana. Jadi menjadi tujuan wisata juga. Orang ke Bali kalau nggak ke Kak Rina ke desa keseluruhannya kurang gitu. Hari kita dengan salah satu andalan ceritanya itu perlawanan Subyo